Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam hal temperamen hati, Jenderal Mogu yang masih sangat muda dianggap paling lemah di antara mereka yang datang ke 5 dunia suci yang besar. Yang lain yang dibawa olehnya memiliki kendali yang kuat. Jenderal Mogu hanya berada di puncak level ke-7, jika bakatnya yang menantang surga. Metode Voidification dikecualikan. Dia masih sering dipengaruhi oleh keinginan untuk menghancurkan. Sebelumnya ketika dia ingin membunuh, dia telah dengan paksa berkecil hati oleh 5 bawahan di sekitarnya. Mereka menyebutkan, kita harus berhati-hati. Jika Anda ingin membunuh, menyembelih sekali saja sudah cukup. Sebaliknya, Anda harus menghabiskan sebagian besar waktu untuk menyembunyikan sehingga Anda mengungkapkan lebih sedikit jejak. Jika Anda mengganggu Dewa Kosmos, semuanya akan merepotkan. Petik 2. Pada akhirnya, dia masih iblis penghancur lapis baja emas, dan temperamennya buruk. Setidaknya dia memiliki sedikit kendali atas dirinya sendiri dan bisa bertahan sampai hari ini. Persiapkan dengan baik. Mulai bergerak. Jade Light Empress yang terpilih sebagai target mereka hanya berada di puncak level ke-7. Dia tidak memiliki cara untuk membalas 5 iblis penghancur lapis baja emas yang menakutkan. Hong. Jade Light Empress yang berdiri di dekat pagar tiba-tiba berubah ekspresi. Dia berbalik, hanya untuk melihat helai sutra yang tak terhitung jumlahnya membungkus di sekelilingnya. Dengan pikiran, cahaya hijau keluar dari tubuhnya, namun dengan mudah dipotong oleh helai sutra itu. Untaian sutra meresap ke dalam tubuhnya, dengan mudah menyegel kekuatannya. Ini membuat hati Jade Light Empress menjadi dingin. Satu gerakan, dia ditangkap hidup-hidup, kecuali jika itu adalah keberadaan yang menakutkan pada kekuatan pagoda bintang tingkat 9. Umum, 5 pria berjubah hitam membungkuk hormat di samping. Pria kurus berjubah emas, Jenderal Mogu berjalan mendekat. Dia menatap Jade Light Empress dengan penuh kegembiraan. Kamu siapa? Permaisuri Cahaya Giok bertanya. Siapa saya? Hahaha, orang yang akan segera melahapmu. Jenderal Mogu mengulurkan tangannya, mencubit leher lembut Permaisuri Cahaya Giok yang putih. Dia langsung mengangkatnya, membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Lidahnya memanjang hingga lebih dari beberapa meter sebelum membungkusnya di sekitar Permaisuri. Dia langsung menelan Jade Light Empress. Jenderal Lapis Baja Emas Mogu merasa sangat bersemangat sehingga dia gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melahap kultivator primal chaos hidup-hidup. Ini praktis memuaskan keinginannya untuk membantai dan memelihara jiwanya, itu memabukkannya. Ho gelombang. Jenderal Lapis Baja Emas Mogu membuka mulutnya. Tiba-tiba, fluktuasi yang mengerikan menutupi seluruh kota. Bukan hanya para tamu yang tinggal di kota atau para pembudidaya yang tinggal di halaman, sejumlah besar pembudidaya terbang tak terkendali. Seluruh kota membentang total 5 juta kilometer, dan 1 triliun pembudidaya tinggal di dalamnya. Namun demikian, untuk keberadaan Primal Chaos, itu adalah tipikal untuk satu gerakan mereka untuk menempuh beberapa juta kilometer, apalagi 5 pria berjubah hitam di belakang Jenderal Mogu, 2 berada di kekuatan tingkat ke-9, dan 3 di puncak tingkat ke-8. Dengan pikiran, mereka mampu membawa seluruh kota di bawah kendali mereka. Apa yang terjadi? Tidak. Bahkan para murid yang tinggal di dalam istana dewa ini juga terbang tak terkendali. Semakin dekat mereka terbang menuju Jenderal Mogu yang berjubah emas, semakin kecil mereka. Pada akhirnya, semuanya tertelan ke dalam perutnya. 5 pria berjubah hitam di samping juga menggunakan beberapa teknik di samping, membelenggu mereka yang bisa menahan daya tarik dari jauh sebelum mengirim mereka ke mulut Jenderal Mogu. Terlepas dari apakah itu manusia atau makhluk dari ras lain, jika mereka lemah atau kuat, mereka semua dimakan olehnya. Dengan bantuan mereka berlima dan kekuatan pribadi Jenderal Mogu, triliunan makhluk hidup di kota ini semuanya dilahap. Jenderal Mogu sangat bersemangat hingga matanya memerah. Sungguh suatu kenikmatan bagi iblis penghancur manapun untuk mengkonsumsi banyak pembudidaya ini. Dia langsung jatuh cinta dengan rasanya. Koridor dunia yang hilang. Salah satu inkarnasi Sui Ying sedang meneliti pohon kekosongan kuno yang terletak di sarang berlapis-lapis baja emas, sementara inkarnasinya yang lain sedang melakukan perjalanan di dalam koridor mencari lebih banyak sarang.
Menjadi seorang kultivator yang telah dipilih untuk mencari iblis penghancur yang bersembunyi di dalam 5 dunia suci yang agung sebagai kultivator, Sui Ying telah menerima sepotong informasi segera setelah insiden yang terjadi sebelumnya. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan jejak iblis penghancur dalam kehampaan kekacauan utama. Apa? Ekspresi Sui Ying berubah. Permaisuri Cahaya Giok dan seluruh 5,3 triliun pembudidaya kota Cahaya Giok sudah habis dimakan? Dan pembunuhnya memang iblis penghancur. 5,3 triliun pembudidaya, Sui Ying tidak berani mempercayainya. Sebuah kota yang dapat menampung begitu banyak pembudidaya dianggap sebagai kota besar bahkan di 5 dunia suci yang agung. Ini adalah wilayah raksasa Primal Chaos, dan bahkan Permaisuri Cahaya Giok secara pribadi dimakan? Sial-sial, Sui Ying merasakan niat membunuhnya melonjak. Sudah lama dikatakan bahwa iblis penghancur ada untuk dihancurkan. Karena mereka melawan mereka di batas kehampaan, para pembudidaya tidak bisa merasakan betapa kuatnya keberadaan iblis penghancur bagi para pembudidaya. Tapi kali ini, skala pembudidaya yang dilahap begitu besar sehingga Sui Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Apakah ini hukum tertinggi? Hukum tertinggi sebenarnya telah melahirkan iblis penghancur yang jahat seperti itu, Sui Ying menggertakkan giginya, atau apakah kita hanya semut di depan hukum tertinggi? Berengsek. Di Kastil Void, ada sekelompok dewa kosmos yang tinggal di sini. Tentu saja, mereka kebanyakan adalah inkarnasi. Karena Sui Ying telah memperoleh informasi itu, berbagai dewa kosmos secara alami akan menerimanya. Mereka benar-benar melahap begitu banyak pembudidaya dalam satu gerakan. Iblis penghancur benar-benar menjadi gila setelah memasuki 5 dunia suci yang agung. Jade Light, Jade Light Master menghela nafas dengan lembut. Ada gelombang niat membunuh yang memancar darinya. Dia ingat bahwa dia pernah membimbing gadis itu sebelumnya saat bepergian di dunia suci. Gadis kecil itu segera bangkit dan menjadi keberadaan Primal Chaos. Jade Light Master relatif senang untuknya, meskipun dia tidak akan berpikir bahwa ini akan menjadi hasil dari Jade Light Empress pada akhirnya. Jade Light Master menoleh ke leluhur Tian Yu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa metode Dongbo Sui Ying relatif tangguh, dan dia harus mampu menangani semua jenis situasi. Selanjutnya, ia dapat melarikan diri dengan hidupnya dengan berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Kapan dia akan mencari jejak iblis penghancur itu? Dia baru saja mencapai alam Primal Chaos, dan aku tidak yakin sampai sejauh mana dia telah mengembangkan warisan Imperial Dragon. Aku juga tidak bertanya padanya. Nenek moyang Tian Yu berkata, bagaimana dengan ini, saya akan pergi dan menanyakannya nanti. Jika dia telah mengembangkan warisan untuk sukses besar, kita bisa membiarkan dia mulai mencari sarangnya. Oh benar, penyihir leluhur, sangat mungkin baginya untuk bertemu dengan iblis penghancur dewa kosmos sambil mencari jejak sarang. Bagaimana dengan hadiah yang telah kita diskusikan sebelumnya? Aku sudah menyiapkannya, hadiah yang akan melindunginya. Penyihir leluhur mengangguk. Tiba-tiba, nenek moyang Tian Yu berubah kaget. Tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Hah! Sui Ying berjubah putih tebal muncul. Ini adalah tubuh aslinya. Nenek moyang Tian Yu adalah salah satu dari 3 dewa kosmos yang ditempatkan di Kastil Void yang melindunginya. Itu adalah tubuh aslinya yang ditempatkan di sini, dan dia juga bisa mengendalikan bagian dari Kastil Void. Secara alami, dia bisa memindahkan tubuh asli Sui Ying dengan mudah. Apa yang terjadi? Tian Yu. Yang lain merasa kaget dan curiga. Dongbo telah berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh, mengirim inkarnasinya ke koridor dunia yang hilang. Dan lokasi tempat dia berteleportasi sebenarnya adalah sarang berlapis emas. Nenek moyang Tian Yu tidak berani menunda. Dia segera menyebarkan berita itu kepada orang lain. Apa? Sarang berlapis-lapis baja emas? Semua orang yang hadir terkejut. Dongbo Sui Ying, cepat buka lorong. Penyihir leluhur menatap Sui Ying. Matanya membentuk ketajaman yang belum pernah dilihat Sui Ying sebelumnya. Ya, Sui Ying tidak berani menunda. Dia segera mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Honglong gelombang tiba-tiba, kekosongan di depan terdistorsi, menunjukkan wilayah lain tepat di depan. Aku akan masuk dulu, Jade Light Master segera menyebutkan. Dia adalah salah satu dari 3 dewa kosmos yang melindungi Kastil Void, dan juga satu-satunya dari 3 yang telah mencapai alam dewa kosmos tingkat kedua.
Hah! Ruang ke samping berfluktuasi, dan kemudian tubuh sejati dari Void Primogenitor berjubah hijau muncul, aku akan menemanimu. Dengan Void Primogenitor yang merupakan ahli nomor satu dalam kekosongan juga, mereka berdua tidak perlu takut bahkan jika semua raja bekerja sama. Pergi. Jade Lightmaster dan Void Primogenitor langsung melakukan perjalanan di sepanjang lorong yang dibuka oleh Sui Ying. Mereka mengambil langkah dan memasuki wilayah lain. Ruang bertingkat lapis baja emas sangat penting bagi iblis penghancur. Itu dijaga ketat dan dipatroli, dan bahkan pintu masuknya disamarkan. Namun demikian, hanya satu iblis penghancur lapis baja emas yang mempertahankan bagian dalam dari ruang yang luas ini. Iblis penghancur jelas bahwa saat para pembudidaya dapat memasuki wilayah dalam sarang, tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengatur lebih banyak iblis penghancur lapis baja emas. Tiba-tiba, ruang di dalam terdistorsi. Sui Ying berjubah hitam muncul di sarang ini. Melihat pemandangan di dalam, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. WHO, penjaga iblis penghancur lapis baja emas tiba-tiba berbalik. Sekilas, dia melihat kultivator berjubah hitam yang jauh, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Mereka ditemukan? Raja, sarang berlapis emas ketiga telah ditemukan. Inkarnasi seorang kultivator telah muncul di dalam. Iblis penghancur lapis baja emas segera melaporkan. Bunuh dia? Para raja yang memperoleh berita itu terperanjat. Tak satu pun dari mereka memiliki teknik teleportasi jarak sangat jauh, dan akan membutuhkan beberapa waktu bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Mati untukku. Sementara penjaga iblis penghancur lapis baja emas ini berkomunikasi dengan raja, tanpa menunggu perintah, dia mengambil inisiatif untuk bertindak. Orang bisa melihat awan hitam besar mengelilingi Sui Ying yang jauh di mana Sui Ying bereaksi dengan teleportasi. Jelas Sui Ying telah mencapai level tinggi dalam kehampaan sehingga dia bisa dengan mudah memisahkan jarak antara dia dan iblis penghancur lapis baja emas. Iblis penghancur untuk sesaat tidak bisa menjangkaunya. Menjadi seorang Void Walker dan seseorang yang berkultivasi dalam seni absolut 4 diagram dari Monarch Nine Cloud, Sui Ying adalah seseorang yang mencapai pencapaian tinggi dalam kehampaan. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah berlatih dengan keras selama 20 miliar tahun di dalam koridor dunia yang hilang. Banyak dewa kosmos tidak dapat mencapai kendali kekosongannya saat ini. Bahkan inkarnasinya dapat dengan arogan meremehkan banyak keberadaan primal chaos lainnya dalam aspek ini. Setelah itu, ruang dalam sarang lapis baja emas melengkung, dan dua sosok keluar. Salah satunya adalah gadis cantik dan berkelas, dia adalah Jade Lightmaster. Mata indah Jade Lightmaster menyapu seluruh wilayah. Visinya mendarat di pohon kekosongan kuno yang jauh itu. Melihat beberapa telur emas yang terbentuk di pohon kekosongan kuno, matanya menyilaukan. Dengan lambaian tangannya, sebuah kin muncul. Dia kemudian memetik senar. Sebuah komposisi musik terbentuk darinya. Itu bahkan telah menciptakan fluktuasi yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyebar ke segala arah. Di samping Jade Lightmaster, ada Void Primogenitor berambut hijau. Void Primogenitor dengan dingin melirik ke sekelilingnya, meskipun melihat pohon Void kuno membuatnya bersemangat. Itu sudah terlambat. Penjaga iblis penghancur lapis baja emas yang mengejar inkarnasi Sui Ying merasa putus asa setelah melihat Jade Lightmaster dan Void Primogenitor tiba. Saat Dewa Kosmos dari para pembudidaya tiba, mereka tidak akan lagi memiliki harapan untuk menyelamatkan situasi. Hong gelombang. Menjadi pohon kekosongan kuno berarmor emas yang memiliki tingkat tertinggi, meskipun kokoh dan stabil. Ketika Jade Lightmaster secara pribadi bertindak, telur emas itu berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan komposisi musik. Adapun pohon kekosongan kuno, itu mulai melengkung. Setelah bertahan selama 2 napas waktu, seluruh pohon kekosongan kuno runtuh, dan ruang ini juga mulai runtuh. Adapun penjaga iblis penghancur lapis baja emas itu, dia juga dihancurkan di bawah fluktuasi dari komposisi musik. Pergi. Saat ruang runtuh, Jade Lightmaster dan Void Primogenitor langsung berteleportasi. Adapun inkarnasi tersamar Sui Ying, dia telah lama mengambil inisiatif untuk menghilang. Koridor dunia yang hilang. 5 Raja dari iblis penghancur berkumpul. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami telah menjaga tempat itu dengan sangat ketat. Ada juga banyak patroli yang melindungi tempat itu. Kami bahkan telah menyamarkan pintu masuknya, jadi bagaimana itu masih bisa ditemukan oleh para pembudidaya? Petik 2. 5 Raja sangat marah.
Mereka tidak peduli bahkan jika mereka kehilangan 100 sarang kelas bawah. Bahkan jika mereka kehilangan lebih dari setengah sarang berlapis darah mereka bisa menghadapinya dengan tenang. Namun demikian, setiap sarang berlapis-lapis baja emas sangat penting bagi mereka. Ini adalah fondasi sebenarnya dari iblis penghancur mereka. Dan 15 raja saat ini yang telah muncul sejak awal adalah iblis penghancur lapis baja emas sebelumnya. Semuanya berasal dari sarang berlapis emas. Sarang berlapis-lapis baja emas dapat memelihara banyak kelompok iblis penghancur lapis baja emas, dan mungkin ada raja yang muncul dari dalam. Mereka telah merasakan sakit hati karena kehilangan 2 sarang lapis baja emas di masa lalu, tetapi pada saat itu, mereka terlalu lemah dan tidak punya pilihan. Seiring waktu saat mereka tumbuh lebih kuat, pertahanan dan patroli dibentengi. Sudah lama sejak sarang berlapis emas terakhir ditemukan. Saat ini, kami hanya memiliki 6 sarang berlapis emas. Satu lagi telah ditemukan. Kaisar Jun duduk di sana. Ekornya yang panjang berputar di sekitar tempat itu, dan matanya memancarkan cahaya berwarna darah di tengah wajahnya yang kurus. Bahkan jika lebih dari 100 iblis penghancur lapis baja emas mati, mereka bisa diganti seiring waktu. Tetapi penghancuran sarang berarti menghancurkan fondasinya. Menurut intelijen, para pembudidaya tidak datang dari pintu masuk. Sebaliknya, mereka muncul langsung dari dalam. Itu seharusnya teleportasi jarak jauh. Benar, itu pasti seorang kultivator yang berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh, dan inkarnasinya secara kebetulan mendarat di sarang berlapis-lapis baja emas. Raja-raja lain hanya bisa menghela nafas. Meskipun mereka tidak dapat berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh, mereka masih memiliki informasi yang relevan mengenai para pembudidaya setelah tinggal bersama mereka. Mereka tahu bahwa semakin jauh jarak teleportasi jarak jauh, semakin besar penyimpangannya. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki tanda spasial di sarang berlapis-lapis baja emas. Sebaliknya, itu harus menjadi penyimpangan besar ketika pembudidaya berteleportasi melalui jarak yang sangat jauh. Dan penyimpangan ini telah membawanya langsung ke sarang berlapis-lapis baja emas. Lagi pula, selama periode yang lama ketika para pembudidaya datang mencari jejak sarang, tidak diragukan lagi kemungkinan besar mereka secara kebetulan berakhir di sarang berlapis-lapis baja emas. Keberuntungan mereka benar-benar terlalu bagus. Dia sebenarnya secara tidak sengaja berteleportasi ke sarang berlapis-lapis baja emas kita. Mereka merasa cemberut. Mata Kaisar Jun tetap dingin. Setelah terdiam beberapa saat, apakah dia akhirnya berbicara, selidiki. Pikirkan cara untuk mengetahui siapa yang menemukan sarang berlapis emas. Kita harus memastikan bahwa itu karena dia beruntung, dan bukan karena dia memiliki teknik kultivasi yang unik. Jika hanya keberuntungan, maka ancamannya tidak akan signifikan. Tetapi jika pihak lain memiliki teknik untuk menyelidiki mereka, maka iblis penghancur akan berada dalam masalah besar. Di dalam Void Castle, itu dipenuhi dengan hore. Hahaha. Kali ini setelah kami menghancurkan sarang lapis baja emas lainnya, kami telah sangat mengurangi peningkatan kekuatan mereka. Sudah lama sejak terakhir kali kami meraih kemenangan besar. Nenek moyang Tian Yu berkata sambil berseri-seri dari telinga ke telinga. Dewa kosmos lainnya yang hadir termasuk penyihir leluhur dunia, dan yang lainnya juga memiliki senyum langka di wajah mereka. Memang sudah lama sejak terakhir kali mereka meraih kemenangan besar. Pada periode awal, ketika mereka menghadapi iblis penghancur, mereka bisa menekan mereka sepenuhnya. Mereka telah membunuh 4 raja satu demi satu dan bahkan menghancurkan 2 sarang berlapis emas. Tapi saat ini, raja itu berani membunuh jalan mereka ke penghalang spasial sebelum mundur dengan aman. Para pembudidaya mungkin masih memiliki keunggulan mutlak atas iblis penghancur, tetapi mereka tidak bisa lagi membunuh iblis penghancur. Itu juga sudah lama sejak terakhir kali mereka menemukan jejak sarang berlapis emas. Mereka bahkan mengundang Scarlet Browed Mountain Master menghabiskan banyak Origin World Rocks namun tidak berhasil. Sarangnya adalah fondasi mereka. Setelah memotong sebagian dari akarnya, kami memiliki lebih banyak waktu untuk tumbuh lebih kuat. Penyihir leluhur terkekeh dan mengangguk. Menilai dari apa yang kita duga sebelumnya, raja berasal dari sarang berlapis emas. Sangat penting bagi kita untuk menghancurkan sarang berlapis emas mereka. Sangat mungkin bahwa iblis penghancur menjadi gila sekarang. Terlepas dari itu, banyak dari anggota mereka telah menyerbu dan bersembunyi di 5 dunia suci besar kita.
Void Primogenitor melihat ke arah Sui Ying yang berdiri di sampingnya. Saat berita tentang Dongbo Sui Ying menemukan sarang berlapis emas tersebar, iblis penghancur yang telah bersembunyi di dunia kita kemungkinan akan membawa masalah baginya. Dewa kosmos lainnya juga mengangguk. Masalah ini harus dirahasiakan. Nenek moyang Tian Yu berkata, itu tidak boleh bocor. Memang tidak bisa bocor. Penyihir leluhur mengangguk juga. Tatapannya mendarat di Sui Ying sebelum menyebutkan dengan tawa, Hall Master Dong. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.